Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang networking model. Apa itu networking model? Sebelumnya kita akan menjelaskan submaterinya dulu. Yang pertama ada pengenalan networking model. Yang kedua before after networking model. Ketiga pengenalan OSI layer. Keempat pengenalan TCP atau IP. Kelima TCP IP application layer. Yang keenam TCP IP transport layer. Yang ketujuh TCP IP network layer. Yang kedelapan TCP IP data link dan physical layer. Yang kesembilan ada encapsulation dan decapsulation. Langsung saja ke pengenalan. Yang pertama dulu pengenalan networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai mana standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain itu, menjadi standar networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses jaringan. Jadi, networking model ini menjadi standar networking model. Ini juga memberikan panduan bagaimana kita tahu cara data dikirim, diterima, dan diproses jaringan. Jadi kita tahu nih pengertian dari networking model. Oke. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, jadi sebelum networking model ada, semua vendor di dunia itu memiliki networking atau standarnya masing-masing. Jadi kayak peraturannya masing-masing itu. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Jadi susah membangun yang sangat besar. Nah, karena semua vendor memiliki standarnya yang berbeda, jadi kalau kita dari perusahaan ini atau vendor ke vendor ini susah nih kalau digabungin, kalau vendornya itu masih masing-masing. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa disebut OSI 7 layer model. Nah, setelah dibuatnya ini ISO, semua vendor jadi ngikutin standarnya dari ISO ini, International. Nah, sebelum adanya OSI, Theos Networking, jadinya gambarnya seperti ini gambarannya. Sangat berantakan, bisa tertabrak ini tuh lihat, bisa kemana-mana, kayak agak teratur gitu. Tapi setelah ada OSI jadi teratur gini. Sini ada 7 layer ya, jadi kayak rapi gitu, teratur. Sebelumnya chaos. Networking sekarang menggunakan TCP IP. Aduh, baterainya habis. Sabar.
Oke, gak saya cut. Networking sekarang menggunakan TCP atau IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Nah, di Meta sekarang semua orang menggunakan TCP/IP, gak semua sih, sedang. Karena lebih less formal dibanding OSI. Kalau nggak salah TCP/IP ini ada 4 sampai 5 layer. Nanti kita jelasin di slide selanjutnya. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, karena OSI ini lebih kompleks, jadinya sering digunakan untuk kebutuhan edukasi aja. Kita lanjut. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Jadi OSI model ini dikembangkan sama ISO kan udah tadi, sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Jadi tugasnya ISO ini biar semua yang berbeda digabungkan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan seperti yang tadi di slide selanjutnya, di sebelumnya. Hingga aplikasi. Lanjut. Nah, TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini digunakan oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, TCP/IP ini dikenal sebagai protokol internet karena desainnya lebih sederhana dibanding OSI model. Perbedaannya cuma di sini. Kalau TCP/IP menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan. Nih, di gambar ini. Nah, cara kerjanya TCP/IP itu yang pertama memecah data. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, yang pertama dia memecah data. Pengirim memecahkan datanya dulu. Paket dikirimkan melalui router. Ini router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer atau TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Sini simulasinya seperti kayak gini. Yang pertama, pengirim. Pengirim akan mengirim paket datanya pertama ke router, lalu router ini akan memecah, akan bergabung di satu tempat atau mereka menentukan rutenya sendiri. Setelah itu akan sampai ke penerima menjadi paket data atau file utuh. Nah, struktur OSI vs TCP/IP model. OSI itu kan tadi 7 layer ya. Kalau TCP/IP dan ini ada dua versi. Yang pertama yang di OSI kan ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Perbedaan di TCP/IP, jadi yang ketiga ini application, presentation, session digabung jadi satu layer, jadi application doang. Ini juga sama yang layer 5. Nah, transport enggak,
network jadi internet di sini. Data link fisikal. Nah, di TCP versi 1 data fisika digabungin menjadi link. Tapi yang TCP versi 3 tidak digabungkan. Dia tetap sama menjadi masing-masing. Tapi semua dari gambar ini dia memiliki tugas dan fungsinya sama. Jadi gak ada bedanya karena dalam satu ini isinya tetap ini 3, ini juga tetap 2 ini. Lanjut, application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Jadi application layer ini dia kayak gimana ya? Misalnya kita mencari YouTube.com. Nah, di kita kan langsung muncul ya, langsung muncul screennya atau tampilannya. Nah, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya kita itu melewati beberapa tahap dulu. Seperti kita mencari channel YouTube http www.youtube.com. Nah, kita ini akan mengirim ke brosur kan. Nah, brosur ini akan menanyakan ke web server, woi web server, ada gak web ini? Nah, web server ini dia bakal cari. Kalau udah mencari atau udah dapat filenya atau data, nah web server ini ngirim lagi ke brosur itu, ngirim, lalu udah dapat dari brosur itu akan ngirim lagi ke kita dan jadinya screen atau tampilannya. Di kita ngelihatnya cuma langsung gitu sepertian detik, 1 detik, tapi aslinya kita melewati 3 tahapan ini dulu. Seperti itu. Transport layer mengatur pengiriman data dan memastikan dan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Kita jelasin 2 itu di slide selanjutnya. Nah, terbagi menjadi 2. Ada TCP dan UDP. Yang pertama dari ciri-ciri TCP dulu. TCP menggunakan koneksi. Dia menggunakan TCP koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Minusnya atau negatifnya, terdapat banyak komunikasi 2 arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, sedangkan UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Plusnya atau positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi, TCP dan UDP ini dia memiliki plus minus masing-masing. Kayak plusnya TCP kan mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan. Nah, dia memperbaiki kesalahan. Tapi yang UDP itu minusnya tidak mengoreksi kesalahan dan tidak peduli apabila paket hilang. Tapi plus dari UDP ini, UDP mengirim data jauh lebih cepat. Kalau negatifnya yang TCP, terdapat banyak komunikasi 2 arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lama. Dari kedua ini memiliki plus minus. Tergantung kalian mau pakai yang mana. Kalau mau yang lebih aman, kalau mau perbaiki kesalahan, nah kalian pilih TCP. Kalian UDP ini dia cepat, tapi dia nggak peduli kalau paketnya hilang, seperti itu.
di sini ada ini, ada plus minus, dan ada plus minus. Oke, lanjut. Nah, network layer atau lapisan jaringan merupakan di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksi sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman. Kayak misal di video selanjutnya ya, saya sudah menjelaskan IP address. Nah, IP address ini kayak identitas atau alamat. Contohnya kurir mau ngirim paket ke komplek, tapi penerima itu nggak nyantumin atau ngeberi nama blok mana, kan pusing ya. Nah, seperti IP address, kalau nggak ada IP address kita pusing nyari komputernya yang mana ini. Misalnya komputer ada dua di sini, dua kita cari nih, ini saya mau ngirim paket ke sini, IP-nya ini nih nggak jelas ini, tapi ini belum dikasih IP dua-duanya, ngirim yang mana ya. Nah, kagak pusing di mencegah kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket tuh. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer ialah FCS Frame Check Square, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan device. Jadi data link mendefinisikan protokol atau keamanan yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link itu nih frame check square atau error detection mechanism. Dia mendeteksi error tanpa recovery. Nah, addressingnya yang digunakan data layer itu MAC address. MAC address itu yang di server kalau nggak salah, beda-beda sih. MAC address itu bukan IP address jadinya. Nah, kalau yang physical layer tuh mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device gitu. Nah, sekarang encapsulation dan decapsulation. Pada komputer, pengiriman terjadi proses pemecahan paket data pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pemecahan-pemecahan paket data menjadi data yang utuh. Jadi encapsulation ini dia pemecahan paket dulu yang lebih kecil, kayak dipecah-pecah paketnya menjadi potongan kecil, terus baru dilakukan pembungkusan. Nah, kalau yang decapsulation ini itu sebaliknya, dia ngebuka bungkusan paket yang dikirim tadi dari pengirim. Setelah itu udah jadi data utuh lagi, jadi nggak pecah-pecah. Baru kita lihat contoh dulu di sini. Mana ya? 9. Nah, kayak gini. Nah, ini kan tadinya pengirim mecahin ininya dong, mecahin datanya biar cari rute. Nah, setelah sampai di sini, file penerima ini bakal utuh lagi paket datanya. Tadinya kan udah dipecahin di sini. Dan kalau udah sampai jadi utuh lagi. Itu gimana lagi? Nah,
yang seperti yang di teks ini, pembukaan paket yang diterima dari pengirim, pemecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, di sini ada contoh decapsulation. Contohnya itu pengirim memecahkan paket data yang atau encapsulation. Lalu setelah dipecah-pecah, pengirim akan mengirim paketnya ke penerima. Lalu penggabungan pemecahan paket data. Jadi gimana ya, proses ini bakal yang tadinya udah dipecah-pecah bakal digabungin lagi atau decapsulation. Baru penerima ini bakal menerima file yang utuh seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Mohon maaf. Terima kasih. See you next video.